Assalamualaikum, hai saya Putri Amanda dengan NPM 203507047 akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Soeharto dalam video yang berjudul Pemikiran Politik Soeharto. Sebagai awalan, ada baiknya kita mengetahui apa itu pemikiran politik. Pemikiran politik ialah gagasan, ide, ataupun rumusan tentang politik yang dihasilkan oleh seseorang dengan melalui proses nalar sebagai respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi melingkupinya. Dan Soeharto merupakan salah satu dari banyaknya tokoh yang memiliki pemikiran politik, yaitu tradisionalisme Jawa. Soeharto lahir di desa Kemusuk di Jawa Tengah. Sebagai orang Jawa, beliau sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa yang cukup kental. Sejak kecil, beliau hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Penderitaan hidup tersebut memberikannya kekuatan dan ketangguhan dalam banyak hal dalam hidupnya, termasuk juga untuk berhati-hati dalam bergantung terhadap orang lain. Beliau juga menjaga hubungan dekat dengan beberapa orang yang dia kuasai. Tekanan fisik dan emosional Soeharto pada masa kanak-kanak dan remaja membentuk pemikiran batin dan mandirinya. Beliau berkata, "Saya masih ingat pengalaman dan kesulitan masa kecil saya. Jadi saya menekankan pentingnya tepa selira atau raba diri sendiri." Oleh karena itu, dalam memecahkan masalahnya, beliau melihat dalam perspektifnya sendiri dan tidak melihat dalam sudut pandang yang lain. Soeharto bukanlah sosok yang menghabiskan waktunya untuk membaca buku ataupun mencetuskan suatu teori. Ia memiliki gaya pemikirannya sendiri, yaitu dengan melakukan perenungan, perhitungan, dan juga pengendalian diri. Dalam pemikiran politik Indonesia terdapat beberapa macam pemikiran politik, diantaranya yaitu pemikiran politik komunis, sosialis, nasionalis, Islam, dan tradisionalisme Jawa. Pemikiran politik tradisionalisme Jawa merupakan salah satu dari pemikiran politik yang berkembang di Indonesia dan menarik untuk dikaji. Pemikiran politik tradisionalisme Jawa dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu konsep kekuasaan, konsep kepemimpinan, hubungan penguasa dan yang dikuasa, dan pergantian kepemimpinan. Konsep kekuasaan dalam adat Jawa sangat berlawanan dengan konsep kekuasaan Barat. Dalam adat Jawa, kekuasaan bersifat konkret, yang berarti seseorang yang mempunyai kekuasaan adalah dia yang mempunyai kekuatan yang sakti. Kekuasaan juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang konstan atau tetap. Kuantitas kekuasaan yang ada di dunia ini tidak dapat berkurang maupun bertambah. Apabila ada seseorang yang melakukan pemusatan kekuasaan di suatu tempat, maka dia akan mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh orang lain. Seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan tidak membutuhkan legitimasi sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Barat. Hal ini dikarenakan masyarakat akan otomatis mentaati segala peraturan yang datang dari pemimpin tersebut. Kesaktian dan ketenangan merupakan indikator yang dapat dilihat dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuannya dalam menguasai suatu wilayah, mengendalikan wilayah dan penduduk yang ada di wilayah tersebut. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan bersifat meta-empiris, karena kekuasaan diperoleh bukan dari kekayaan, relasi, atau keturunan, melainkan melalui semedi atau berdiam diri dengan tujuan memperoleh kekuatan dari ilahi. Tradisionalisme Jawa. Tradisionalisme Jawa merupakan salah satu dari aliran politik yang pernah digunakan di Indonesia. Aliran politik ini pernah dijalankan oleh salah satu presiden yang menjabat selama 32 tahun, yaitu Presiden Soeharto. Beliau menjalankan aliran politik ini yang akhirnya membawa dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan yang cukup lama di Indonesia. Beliau menggunakan konsep pemimpin dalam masyarakat yang kedudukannya disamakan dengan raja. Raja memiliki kekuasaan absolut dan kekuasaan terpusat padanya dalam memerintah daerah bagiannya. Kendati demikian, aliran politik ini mengharuskan bahwa dalam menggunakan kekuasaan tersebut harus dibarengi dengan nilai dan sifat yang luhur. Tradisionalisme Jawa adalah aliran politik yang memiliki konsep yang asli berasal dari Nusantara. Aliran politik ini dapat disebut juga sebagai perilaku yang digunakan masyarakat untuk mengaplikasikan budaya Jawa yang dianutnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dari budaya Jawa tersebutlah yang digunakan sebagai pedoman dalam ranah politik. Aliran politik ini muncul karena adanya nilai dan cita-cita politik keinginan masyarakat Jawa. Terdapat beberapa persamaan antara aliran politik tradisionalisme Jawa dengan nasional radikal.
terutama dalam hal tujuan, yaitu seperti sama-sama menghormati negara kesatuan dan juga pemimpinnya, serta menginginkan negara yang memiliki pandangan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama dan kebahagiaan bersama. Ciri-ciri aliran politik tradisionalisme Jawa. Berikut beberapa ciri-ciri dari aliran politik tradisionalisme Jawa, yaitu kekuasaan yang ada bersifat konkret, dipandang sebagai sebuah kesaktian atau kekuatan yang sakti. Lalu, kekuasaan yang ada bersifat homogen atau sama, yaitu memiliki kekuasaan dengan sumber yang sama dan kualitas yang sama pula. Kemudian, kekuasaan yang ada tidak mempermasalahkan adanya keabsahan atau sifat yang sah. Kemudian, kekuasaan yang ada bersifat konstan atau tetap dapat diartikan jika dalam suatu daerah dilakukan pemusatan kekuasaan, maka kekuasaan di daerah lainnya akan berkurang. Kemudian, kesaktian seorang pemimpin dapat dilihat dari seberapa besar kekuasaan monopolinya. Karena semakin besar kekuasaan yang dimiliki, maka dapat terlihat seberapa luas pemimpin tersebut dapat memonopoli suatu wilayah. Dan terakhir, tidak adanya legitimasi. Dikarenakan adanya raja yang menjadi sumber kedaulatan dan memiliki kekuasaan yang absolut, maka legitimasi tidak dibutuhkan. Sifat-sifat aliran politik tradisionalisme Jawa. Selain memiliki ciri-ciri, aliran politik ini juga memiliki beberapa sifat yang mendasarinya, yaitu konkret, homogen, konstan, kekuasaan pemimpin yang diukur dari monopoli kekuasaan, sikap tenang yang terlihat dalam kekuasaan, karena sikap ini dipandang sebagai cerminan dari seorang manusia yang beradab dan memiliki kekuatan batin dan kontrol diri yang sempurna. Meta empiris yaitu cara seseorang dalam mendapatkan kekuasaan bukan berdasarkan empiris namun berdasarkan panggilan. Jika pemimpin menunjukkan sikap pamrihnya, maka kekuasaan yang dimilikinya dianggap hilang. Kekuasaan tidak membutuhkan legitimasi hukum, kekuasaan dinilai berdasarkan hasil yang dicapai. Selain sifat-sifat di atas, aliran politik tradisionalisme Jawa juga memiliki sifat berdasarkan konsep kepemimpinan yang dikenal sebagai hasta brata, yaitu matahari. Pemimpin membimbing bawahannya dengan hati-hati dan memberikan dorongan untuk menjalankan tujuan bersama. Angin, di mana pemimpin teliti dalam memperhatikan pekerjaan bawahannya dan pemimpin dekat dengan bawahannya tanpa memperdulikan status. Bulan, pemimpin dapat sebagai moodbuster dan motivator bagi para bawahannya. Api, pemimpin tegas dalam memberikan hukuman bagi bawahannya yang melakukan kesalahan dan dapat memutuskan dengan tegas pula dalam mempertahankan ataupun mengeluarkan bawahannya. Bumi, pemimpin harus murah hati dan adil bagi bawahannya, seperti memberikan penghargaan bagi bawahannya yang bekerja sangat baik. Langit, pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat membagikan pengetahuan yang dimilikinya kepada bawahannya. Samudra, pemimpin bersikap terbuka bagi bawahannya, menerima kritik yang disampaikan bawahannya, dan bijak dalam menerima kritik tersebut. Bintang, pemimpin memiliki prinsip yang kuat sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para bawahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.